wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir. Kita masih membahas surah Al-Imran dan kita masih meneruskan ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah kalian, maksudnya Yahudi dan juga Nasrani, kalian selalu berbantah-bantah tentang apa yang kalian ketahui. Tetapi mengapa kalian juga berbantah-bantah tentang apa yang kalian tidak ketahui? Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, seorang Muslim, dan dia tidak tergolong orang-orang musyrik. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini maksudnya Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, para pengikutnya. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih bicara tentang celaan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang mereka selalu berbantah-bantah antara mereka sendiri, antara orang Yahudi dengan Nasrani atau sebaliknya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun. Begitulah kalian selalu berbantah-bantah tentang apa yang sudah kalian ketahui. Di sini kata para ulama tafsir, khitabnya kepada orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani, mereka memiliki pengetahuan tentang Isa bin Maryam, tetapi mereka kemudian mengingkari pengetahuan mereka sendiri. Contohnya tentang diangkatnya Isa bin Maryam. Kita tahu bahwa ketika Isa bin Maryam berkumpul bersama Hawariyun, ada yang mengatakan pada zaman Romawi kuno, pada kekuasaan Herodes, setelah orang-orang Yahudi berhasil membunuh Yahya ibn Zakaria dengan memenggal kepalanya dan dijadikan mahar bagi wanita pelacur, kemudian juga ayahnya tidak lepas juga dari pembunuhan, digergaji ketika sembunyi dalam pohon. Kemudian anak dan ayah ini dua-duanya meninggal dibunuh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi tentu tidak akan tinggal diam mengetahui Isa bin Maryam, karena masih ada kerabat. Dikhawatirkan kemudian Isa ini akan memobilisi manusia dan memberontak kepada kerajaan. Akhirnya kemudian mereka pun hendak membunuh Isa bin Maryam. Lah Isa itu ketika itu berada di markaznya bersama orang-orang Hawariyun, orang-orang pilihan. Dan Jibril sudah memberitahu bahwa pasukan Romawi sudah akan datang dan membunuh dirinya. Maka Isa pun mengumpulkan orang-orang Hawariyun, kemudian mengatakan kepada orang-orang Hawariyun, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya dan kuserupakan wajahnya dengan diriku, tapi dia akan ditangkap, dia akan disalib, dan dia akan dibantai, tapi sebagai hadiahnya dia akan menjadi temanku di sorga. Akhirnya orang yang paling muda di antara mereka, dari murid Isa bin Maryam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwa di antara salah satu murid daripada Isa bin Maryam yang paling muda mengatakan, saya wahai Isa, jadikan saya penebus dirimu. Akhirnya kemudian Isa pun mengusap wajahnya
dan mirip wajahnya dengan Isa bin Maryam. Sebelum Isa bin Maryam diangkat ke langit, maka Isa berpesan kepada murid-muridnya agar mendakwahkan dakwahnya ke seluruh pelosok. Dan ketika itu Isa bin Maryam kemudian berbaring dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya kami akan wafatkan, maksudnya akan tidurkan kamu, karena tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Wafat di sini bukan wafat betulan, tidak, artinya ditidurkan. Wa rafi'uka ilayya, dan kami akan angkat kepadaku, kata Allah. Maka akhirnya kemudian murid-muridnya menyaksikan bagaimana Isa diangkat ke langit. Dan Isa kemudian ditempatkan di langit kedua bersama kerabatnya Yahya ibn Zakaria, dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan keduanya dalam peristiwa Mi'raj. Lah ketika itu murid-muridnya kemudian berpencar kemana-mana kecuali satu orang yang diserupakan Isa bin Maryam. Dialah yang ditangkap, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah itu semua dengan mengatakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, tapi Isa diserupakan. Bahkan dalam ayat selanjutnya bal rafa'ahu Allahu ila sama. Bahkan Isa diangkat ke langit. Ma'asyiral muslimin, akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini menangkap orang serupaan Isa. Dialah akhirnya yang disalib. Orang-orang Nasrani itu tahu bahwa Isa tidak dibunuh. Orang Nasrani tahu bahwa Isa tidak dibunuh. Kenapa? Karena Isa sudah bicara kepada murid-murid Hawariyun bahwa ada orang yang diserupakan, dan tentunya murid-murid Isa akan memberitahu yang lainnya, kan begitu, bahwa Isa tidak mati dan tidak dibunuh. Yang dibunuh itu yang diserupakan. Artinya orang-orang Nasrani punya pengetahuan itu. Tapi mereka sampai hari ini terkena syubhat orang-orang Yahudi menganggap Isa itu tetap mati dalam tiang saliban. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ha antum hajajtum fi malakum bihi ilmu. Begitulah kalian berbantah-bantah tentang apa yang kalian ketahui. Kalian sudah tahu Isa itu tidak mati, tapi kalian katakan Isa mati di tiang saliban. Ini khitab kepada orang-orang Nasrani. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, falima tuhajuna fi ma laisa lakum bihi ilmu. Tetapi mengapa kalian juga berbantah-bantah soal apa yang kalian tidak ketahui? Ini khitabnya kepada orang Yahudi. Kalau pertama khitabnya kepada Nasrani, yang kedua ini khitabnya kepada orang-orang Yahudi. Artinya bahwa ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim nabi mereka, dan Nasrani juga mengklaim Ibrahim nabi mereka, sementara Ibrahim itu lebih dulu diutus, Taurat dan Injil ini belakangan. Macam mana kemudian agama Nasrani dan agama Yahudi belakangan datang, Ibrahim itu lebih dahulu, mengklaim bahwa Ibrahim nabi mereka? Mana akal kalian? Berarti kalian berbantah-bantah sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagi kalian. Dan Allah ya'lam wa antum la ta'lamu. Allah itu maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Allah itu maha mengetahui yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan Allah maha mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kalau kita mengatakan Allah tahu yang telah, paham kita. Yang sedang, paham kita. Yang akan datang, paham kita. Sekarang bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi? Kalau terjadi Allah tahu. Contohnya adalah orang-orang kafir yang masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang kafir, tentu mereka mustahil akan keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka tidak mungkin keluar dari neraka. Kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar orang kafir itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan melakukan kekafiran lagi. Orang yang keluar dari neraka kembali ke dunia, mustahil, dunianya sudah hancur. Tapi kalau itu terjadi, seandainya Allah ciptakan lagi dunia, kemudian orang-orang kafir yang masuk neraka itu dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan kembali kepada kekufurannya. Inilah jawaban dari sebuah pertanyaan yang selalu jadi syubhat di pikiran antum semuanya. Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan orang kafir dengan dosa yang tidak lama di dunia? Coba bayangkan, ada orang kafir itu mungkin usianya di 20 tahun dia meninggal, atau di usia 30 tahun dia meninggal. Orang kafir nih
di usia 20 tahun dia meninggal, kalau dia masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Mana keadilannya? Masa dosa 20 tahun dikekalkan di neraka? Kan adilnya tidak ada di sini. Maka jawabannya, sebab Allah Maha mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Karena orang-orang kafir ini kalau dikembalikan ke dunia pasti kafir lagi, makanya dikekalkan di neraka. Itulah jawabannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan, dia adalah seorang yang lurus, musliman, dan seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong orang-orang musyrik. Sekarang kalian wahai orang-orang Nasrani, kalau mengaku bahwa Ibrahim nabi kalian, orang-orang Yahudi, kalau mengaku Ibrahim nabi kalian, harusnya agama kalian di atas tauhid. Kenapa agama kalian di atas kesyirikan? Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan, satu di antara 3 Tuhan, bahkan lebih ekstrim daripada itu, menganggap Isa adalah Tuhan. Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru. Ucapan mereka itu mirip dengan ucapan orang-orang kafir musyrik yang mengatakan malaikat-malaikat itu banatullah, anak-anak putri Allah. Macam mana kemudian mengklaim bahwa Ibrahim nabi kalian, sementara Ibrahim itu tidak pernah melakukan kesyirikan? Ibrahim itu agamanya tauhid, tidak pernah mengkultuskan nabinya. Kita orang Islam tidak pernah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasul. Jangan kalian ekstrim seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa bin Maryam itu putra Allah, tapi katakan saya itu hamba Allah dan Rasul. Begitulah agama yang lurus, agama yang tidak menyekutukan Allah. Makanya kemudian Allah katakan inna awlan nas bi Ibrahim, orang yang paling dekat kepada Ibrahim lalladzina tabauhu, adalah orang-orang yang mengikutinya. Siapa yang mengikutinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadan nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Kita umat Islam, kita umat Islam yang paling berhak mengklaim. Ketika orang-orang Nasrani mengklaim Ibrahim nabi mereka, Yahudi mengklaim nabi mereka, Islam juga mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah nabi kita juga, karena agama kita mengikuti agama Ibrahim. Pengklaiman bisa saja kalian lakukan, tetapi burhan itu harus ada, bukti itu harus ada. Karena pengklaiman tanpa dalil itu, kata ulama syair mengatakan ada iya itu ya angan-angan saja. Kullu yadda'in waslan bil laila wal laila la tukir waslan bidzaka. Semua orang mengaku cinta dan mengatakan saya kekasihnya Laila, tapi si Laila berlepas diri dari cintanya. Silakan kalian mengaku, tapi buktilah yang akan memutuskannya. Dan Islam adalah bukti bahwa agama tauhid, agama yang tidak menyerukan kesyirikan, itulah agama Ibrahim. Sementara kalian Nasrani menyembah Isa bin Maryam dan Yahudi menyembah Uzair ibnullah. Hanya semata-mata Uzair itu hafal Taurat, kalian sembah. Jadi ketika Bukhtun Nasr itu satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia. Al-Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, mengatakan raja yang pernah menguasai dunia itu 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin Dzulqarnain dan juga Nabi Allah Sulaiman, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr ini raja Babil. Pernah satu hari mereka datang dengan pasukan yang sangat besar, kemudian menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya, bahkan membumi hanguskan orang-orang Yahudi. Perempuan dan anak-anaknya dijadikan budak, dibawa ke Irak, dan laki-lakinya dibantai. Sehingga kemudian sebagian mereka akhirnya harus hijrah meminta suaka ke beberapa negara, salah satunya ya ke Madinah ya. Jadi ada seorang nabi namanya Uzair. Uzair ini lewat di sebuah perkampungan di Palestina. Dia melihat kok bisa kota yang tadinya indah, yang tadinya bagus, kok bisa roboh sampai ke parap-parapnya, sampai ke akar-akarnya, seperti kota mati. Akhirnya kemudian Uzair ini merenung dan mengatakan, kaifa yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Macam mana Allah bisa membangun kembali kota yang sudah hancur ini? Maka Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, ikhwan, atas segala sesuatu maha mampu. Maka fa amatahu Allahu mi'ata amin. Uzair pun ditidurkan 1 abad, 100 tahun. Ketika dia kemudian
meletakkan makanan di samping dan minumannya, kemudian keledainya ditambatkan, dia pun tidur. 1 abad dia tidur. Setelah 1 abad dia bangun, makanannya nggak berubah, minumannya nggak berubah, keledainya yang mati. Ya 100 tahun diikat gak dikasih makan, ya matilah, tinggal tulang-tulangnya saja. Jadi Uzair bangun. Ketika bangun, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Tiba-tiba keledai yang sudah tulang belulang itu terangkai kembali, entah dari mana dagingnya tiba-tiba menempel kembali tulangnya. Akhirnya betullah keledai itu menjadi keledai asli. Tiba-tiba berteriak seolah kiamat akan dibangkitkan. Maka di situ Allah ingin menunjukkan kalau keledai yang sudah mati saja Allah sanggup membangkitkan, macam mana pula kota, bagi Allah itu mudah. Maka Uzair melihat kota itu sudah ramai kembali, dan Allah Maha Kuasa. Dari situlah ketika Bukhtun Nasr menyerang Palestina, kan papan Taurat itu hilang, entah di mana, terkubur ataukah memang sudah dihancurkan, wallahu alam. Akhirnya kemudian Allah ilhamkan kepada Uzair hafal Taurat dia di kepalanya. Disitulah Uzair mengajarkan Taurat. Akhirnya orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Musa saja tidak hafal Taurat, kok Uzair bisa hafal Taurat? Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Akhirnya sejak itulah Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Dan Allah katakan dalam surah Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Kalau hanya semata-mata menghafal Taurat kemudian orang dituhankan, umat Islam banyak yang menghafal Quran, kenapa tidak dituhankan? Si Musa kecil aja hafal Quran. Tak kita katakan dia anak Allah? Ya anak bapaknya lah kan gitu. Dari sini kita tahu bahwa agama yang betul-betul mengajarkan tauhid hanyalah Islam. Selain Islam itu semua di atas kekufuran dan kesyirikan. Padahal ahli kitab itu kan yang paling dekat dengan kebenaran, ikhwan. Kalau yang paling dekat dengan kebenaran karena mereka diberikan kitab Taurat dan Injil serta Zabur, macam mana selain daripada mereka? Majusi, Hindu, Buddha dan yang semacamnya. Tentu lebih di atas kesyirikan lagi. Maka agama yang betul-betul mengikuti Ibrahim hanyalah Islam. Makanya Allah mengatakan inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzal nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan inilah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang beriman, mereka lah orang yang berhak mengikuti Ibrahim, dan Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.